Kubu Prabowo Gibran puji PDIP, sebut Jateng dan Bali masih jadi kandang banteng. Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid memberikan pujian kepada PDI Perjuangan, PDIP, yang masih menjadi pemenang suara di Jawa Tengah dan Bali. Kedua daerah itu disebutnya masih kandang banteng. Jawa Tengah dan Bali masih kandang banteng. Buktinya pileknya masih menang. Jawa Tengah PDIP dapat 27%, Mas Ganjar dapat lebih 30%. Pemilihnya Mas Ganjar melebihi pemilih PDIP, kata Nusron kepada wartawan di Media Center Prabowo Gibran, Jakarta, Rabu, tanggal 21 Februari tahun 2024. Nusron mengungkit kekalahan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Jawa Tengah dan Bali lantaran Prabowo Gibran diusung oleh koalisi besar. Jika diakumulasi parpol Koalisi Indonesia Maju bisa mendorong suara Prabowo Gibran melampaui PDIP. Wong Pedip dapat 27%, hanya karena kita menang koalisi besar dibanding mereka koalisikan sedikit itu aja. Masih karena apa? Memang ini menandakan bahwa partai kita efektif. Jadi kita mendapatkan 53% di Jateng, Golkar dapat 13%, Gerindra dapat 14%, PAN dapat 7%, Demokrat dapat 8%, 41% kan, katanya. Kemudian kita berhasil ambil suara Suayanu, PDIP, orang PKB, orang PPP pada nyoblos kita, sebagian orang PDIP nyoblos kita dan lain-lain, ya partai kecil-kecil juga ya bolak-balik ya impas, sambungnya. Nusron menyebut pemilih PDIP yang memilih Ganjar Mahfud juga dinilainya solid. Bahkan, mereka mencatat ada sekitar 80–90% pemilih PDIP mencoblos Ganjar Mahfud. Jadi kalau dikatakan masih menjadi daerahnya merah, tapi tidak menjadikan daerahnya Mas Ganjar. Tapi masih daerah merah. Bali juga masih daerah merah tapi tidak menjadi daerahnya Mas Ganjar. Karena apa? Ternyata Mas Ganjar tidak bisa lebih besar daripada merah. Masalah spektrum aja ini, katanya. Lebih lanjut, Nusron mengatakan bahwa Ganjar Mahfud bisa saja mengalahkan Prabowo Gibran di kedua daerah tersebut. Namun, jika PDIP membawa koalisi yang besar saat Pilpres 2024 lalu, kalau seandainya koalisinya Mas Ganjar gede, ya mungkin dapat gede juga. Kita diuntungkan dengan koalisinya gede, relawannya banyak. Kebetulan, kalau yang lain Mas Ganjar, koalisinya kecil dan mungkin didominasi oleh satu partai, relawannya juga nggak begitu banyak, pungkasnya. Di bawah komando Gus Miftah, mayoritas mendukung Pak Prabowo Gibran. Saya lihat banyak tokoh-tokoh sentral, baik di NU maupun Muhammadiyah, dan kiai-kiai pondok pesantren besar, itu rata-rata semuanya memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya yakin juga ini ada Bang Akbar Tanjung, meskipun Pak Prabowo itu bukan alumni HMI, Mas Gibran tidak alumni HMI, kemudian pasangan 01 ada alumni HMI, Pak Anies Baswedan, dan 03 ada alumni HMI, Pak Mahfud MD, tapi saya tetap yakin mayoritas alumni HMI mendukung Pak Prabowo Gibran. Artinya apa? Artinya memang Prabowo dan Mas Gibran ini dicintai dan dipilih oleh lapisan seluruh masyarakat Indonesia, tidak segmented kelompok satu agama dan satu etnis. Kalau kita lihat di data exit poll, saya nggak ditampilkan oleh teman-teman di sini, di hampir semua etnis, data quick count, hampir semua pulau dan hampir semua etnis, hampir semua provinsi, Prabowo Gibran itu menang, dan mungkin hanya kalah tipis di Aceh dan di Sumatera Barat. Itu aja. Selebihnya menang. Sekali lagi, saya terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sekalian. Ini merupakan kemenangan keberlanjutan. Ini adalah kemenangan rekonsiliasi
Dan ini adalah kemenangan perdamaian. Ini menjadi bukti bahwa siapapun di Indonesia ini yang kampanyenya inklusif, kampanyenya tidak menyerang, kampanyenya teduh, kampanyenya merangkul tidak memukul, dipastikan pasti akan menang. Itu aja kira-kira. Dan hari ini Prabowo Gibran sudah membuktikan untuk itu. Gitu Mbak Saripah. Nah, Samara ini menarik. Itu Saripah ya. Mas Nusron menarik. Soal sebaran tadi, sebaran. Karena hampir konsisten di semua daerah-daerah, bahkan daerah-daerah penting seperti Jawa Timur, Jawa Tengah pun. Bali, beliau memimpin, Pak Prabowo memimpin, 02 memimpin. Apa yang menyebabkan sebarannya tuh begitu dahsyat dan masif gitu. Bahkan ketika banyak orang bilang, oh ini nggak mungkin menang di area ini, nggak mungkin menang di area itu. Ternyata ini kita sendiri mungkin, saya sendiri at least ya mungkin nggak mewakili. Sebagai pendukung kaget dengan betapa masifnya sebaran dan kemenangan Prabowo Gibran di daerah-daerah yang kita anggap pun seri. Gimana Mas Budiman ngelihat ini? Terima kasih pertanyaan Samara. Hal yang sama tadi juga disampaikan wartawan Bloomberg, wawancara saya tadi. Apakah Anda kaget dengan hasil cepat dan tebal ini? Saya bilang begini, tapi itu off air yang dimuat ya. Saya bilang, sebuah kemenangan besar, itu sahamnya bukan cuma karena kita punya kawan yang hebat, tapi kita juga punya lawan yang hebat. Maksudnya gimana? Maksudnya begini, ada dua kawan yang hebat, tokoh kita yang hebat namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Itu menyumbang kemenangan tebal. Terus bagaimana menjelaskan kemenangan yang ada diraih di Jawa Tengah dan Bali? Itu karena kita punya lawan yang hebat. Maksudnya lawan yang hebat, begini, orang hebat itu benarnya berdampak besar. Salahnya pun berdampak besar. Kita punya lawan yang hebat yang punya kesalahan berdampak besar. Sehingga kita meraih kemenangan di basis lawan-lawan yang hebat itu. Karena kesalahannya berdampak besar. Karena memang orang besar. Orang kecil kesalahannya nggak berdampak. Orang kecil benernya nggak berdampak. Tapi kalau orang besar, salahnya berdampak besar. Dan itu membuat kita menang tebal di Jawa Tengah dan di Bali. Ya. Gimana Bang Fahri? Apakah betul? Tapi ini pertanyaannya gini, tadi Mas Budiman bilang soal kawan dan lawan gitu. Tapi lawan dalam kompetisi ya? Iya tahu dong, kan bukan musuh tapi lawan. Itu ada dua perbedaan dari dua definisi kata tersebut. Tapi apakah kemenangan ini karena memiliki lawan yang hebat? Atau memang spesifik orang-orang Indonesia memang sudah cinta saja dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kampanye dilakukan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang selalu merangkul, tidak pernah menyerang. Bahkan ketika kampanye terakhir berterima kasih kepada lawan-lawannya, berterima kasih kepada seluruh Presiden Republik Indonesia yang pernah memimpin Indonesia. Apa penyebabnya Bang Fahri? Ya saya kira ada 3 yang kalau saya bisa katakan itu. Pertama adalah karena di pasangan 02 itu ada ide yang kuat dan kemudian dipercayai sebagai faktor yang dominan. Saya kira ini dulu yang mesti kita garis bawahi. Kita bersyukur bahwa rakyat Indonesia ternyata menyenangi jalan tengah, jalan rekonsiliasi, jalan persatuan, dan jalan keberlanjutan. Banyak meme-meme yang dibuat oleh kawan-kawan, kemajuan pastilah mengandung perubahan. Tapi perubahan belum tentu mengandung kemajuan. Keren. Jadi di situ sebenarnya memang kita ini unggul dalam ide. Saya mohon maaf, sementara nomor 1 dan nomor 3 sebenarnya nggak usah dikomentari lagi, tapi memang tidak keluar dari ide yang solid. Itu lebih didominasi oleh kemarahan dan kekecewaan. Itulah yang menurut saya jadi lemah gitu loh. Jadi kita ini mengusung ide yang kuat, sementara lawan kita idenya tidak kuat. Tapi lebih didrive oleh perasaan, itu satu. Yang kedua, itu kita membentuk tim yang solid. Saya kira memang kalau dihitung, koalisi besar kita ini betul-betul satu koalisi kesadaran. Semua kelompok ada di sini, latar belakang yang disebut oleh Bung Budiman tadi Mbak Samara sebutkan tuh, semua ada di sini, itu yang menyebabkannya kuat.
Komisi Pemilihan Umum masih melakukan rekapitulasi suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Hingga Kamis 15 Februari pukul 11 waktu Indonesia Barat, hasil real count sementara menunjukkan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kalah dengan Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali, di mana Jawa Tengah dan Bali disebut sebagai kandang banteng Partai PDI Perjuangan. Namun hasil berbeda justru diraih oleh PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud. Partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu tetap menang di kandangnya sendiri. Seperti di Provinsi Bali, menurut real count sementara KPU, PDI Perjuangan unggul dari partai lain dengan raihan suara mencapai 40.990 suara atau 56,24%. Sementara di Jawa Tengah, PDI Perjuangan masih perkasa dibandingkan partai lain dengan meraih suara mencapai 283.271 atau 26,13%. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai hasil semacam ini di luar dugaan dari PDI Perjuangan sendiri, di mana Ganjar Mahfud kalah dari Prabowo Gibran di Jawa Tengah dan Bali. Padahal kata Ujang, kampanye terakhir Ganjar Mahfud digelar di Solo, Jawa Tengah yang kerap diibaratkan juga sebagai lumbung suara PDIP. Ujang mengatakan kampanye terakhir yang digelar tersebut ternyata hanya bisa berefek kepada suara PDI Perjuangan dan tidak berdampak pada raihan suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah. Ujang menilai tergerusnya suara Ganjar Mahfud di Jawa Tengah akibat Jokowi efek, di mana Presiden Jokowi terus menyasar Jawa Tengah dan Bali lewat gelontoran bantuan sosial yang kerap disalurkannya menjelang pencoblosan. Selain efek gelontoran bansos, Ujang menilai faktor ketokohan Jokowi dan Gibran juga menjadi faktor Ganjar Mahfud kalah dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 tersebut. PDIP tak percaya kandang banteng dikalahkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Bahkan selisih angka antara Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud terpaut cukup jauh. Jauhnya selisih angka tersebut kemudian memunculkan dugaan kecurangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengatakan ada hal janggal yang membuat suara Ganjar Mahfud gembos di kandangnya sendiri. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Gedung High-End Jakarta Kamis 15 Februari. Adapun wilayah yang menjadi kandang banteng adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali. Hasto mengatakan ada anomali dalam hasil quick count Pilpres 2024, di mana pasangan Ganjar Mahfud justru dikalahkan Prabowo Gibran di kandang banteng. Padahal menurut Hasto gerakan bawah tanah sangat masif dilakukan. Adapun berdasarkan hasil quick count Litbang Kompas di Jawa Tengah dari 73,5% data yang masuk, Prabowo Gibran unggul. Prabowo Gibran mendapatkan 52,93% suara, sedangkan pasangan Ganjar Mahfud berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 33,7%. Sementara Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 14% di Jawa Tengah.